Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nana Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas mengenai berita terupdate dari Chelsea dan beberapa informasi basian dari Arsenal melawan Chelsea ya di match ke-13 kemarin. Dan ini suara gue makin parah guys. Hari ini gue masih berusaha untuk take video. Jadi harap bersabar ya, semoga aja setelah ini suara gue bisa kembali lagi menjadi seperti semula ya. Tapi mungkin gue akan agak sedikit pelan-pelan aja karena jujur ini serak banget dan semoga nggak mengganggu kalian untuk mendengarkan berita mengenai Chelsea ya. Tapi sebelum gue mulai, kalian bisa bantu gue buat subscribe channel ini. Klik tombol subscribe dan nyalain notificationnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun ya. Di luar lagi hujan deras banget, jadi mungkin agak kedengeran sedikit-sedikit ya. Dan kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Di situ gue selalu mengupdate informasi mengenai mengenai Chelsea di channel gue. Dan kalian juga bisa mendapatkan jersey klasik dengan kualitas modern. Kalian tinggal scan aja QR code yang ada di video ini. Nanti kalian akan langsung ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa pilih jersey favorit kalian dari berbagai musim dengan range harga dari 300.000 sampai jutaan rupiah ya. Jangan lupa untuk check out menggunakan kode JMS Trip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Dan penawaran ini sangat terbatas, jadi jangan disia-siakan. Kita mulai aja. Berita pertama, berita dari pertandingan melawan Arsenal di pekan ke-13 kemarin ya. Dan ternyata walaupun fans Arsenal itu menyatakan mereka adalah set piece FC, ternyata setelah pertandingan melawan Chelsea kemarin, it turns out gol dari set piece yang dilakukan oleh Arsenal itu tidak berbeda jauh daripada gol yang dilakukan Chelsea ya melalui set piece. Sampai dengan pekan ke-13, Chelsea berhasil mengumpulkan 10 gol dari set piece ya. Berbeda hanya satu gol saja dengan Arsenal yang berhasil mengumpulkan 11 gol dari set piece sampai saat ini ya. Dan Arsenal Chelsea sendiri ini berada di peringkat kedua dan tiga di dalam klasemen tim dengan pencetak gol terbanyak di Premier League ya. Sampai saat ini Manchester City masih ada di peringkat ke pertama. Kemudian ada Arsenal dan Chelsea di peringkat 2 dan ketiga ya. Jadi sebenarnya dari total apa yang disebutkan oleh para fans Arsenal ini nggak valid-valid banget ya. Karena masih banyak tim yang menyaingi Arsenal dalam perebutan gol melalui set piece. Jadi gue cuma pengen menyampaikan supaya fans Arsenal lebih membumi aja di musim ini daripada kalian nanti keluar-keluar ternyata nggak juara juga ya kan. Nah, kemudian ini juga masih dari pertandingan yang kemarin ya, dilansir dari Optajo, itu Arsenal mencatatkan shoot on target paling sedikit ya di dalam pertandingan Chelsea melawan Arsenal di musim ini hanya ada 8 shoot saja dan Chelsea berhasil mengumpulkan 11 shoot sepanjang pertandingan ya. Ini menjadi shoot terbanyak yang diarahkan ke gawangnya Arsenal dari seluruh tim yang pernah dihadapin di Premier League sampai dengan pekan ke-13 musim ini ya. Dan pertandingan melawan Chelsea kemarin ini membuat Arsenal kembali lagi gagal memenangkan pertandingan walaupun tim lawan mendapatkan kartu merah di babak pertama ya. Terakhir kali mereka mendapatkan kejadian seperti ini tuh di bulan Agustus tahun 2010 pada saat itu melawan Liverpool ya dengan skor 1-1 dan Joe Cole pada saat itu di kartu merah di babak pertama ya. Dan ini juga membuat ya satu rekor yang kelihatannya akan mencerminkan ending dari Arsenal di musim ini ya. Nah ini ada berita sebenarnya ini udah cukup lama ya. Ini mungkin udah foto 2 tahun lalu. Ada foto anak kecil yang membawa selebaran I don't want your shirt, I want you to want to fight for us ya, up the Chelsea. Ini gue ingatnya pada musim masa kepelatihannya Pochettino dan di Stamford Bridge poster ini keluar dan setelah itu para pemain Chelsea kelihatannya mulai mendapatkan ritmenya kembali terutama dari Cole Palmer dan di situ setelah pertandingan itu kalau nggak salah melawan Wolves ya Cole Palmer ini melawan Everton pada saat Cole Palmer mencetak 4 gol ya kalau nggak salah dan ini berarti karena rentetan kekalahan sebelum melawan Everton ya dan poster ini menjadi monumental banget masa-masa monumental buat Chelsea dan setelah itu akhirnya Chelsea bisa kembali ke jalur kemenangan ya dan walaupun di era Pochettino kita finish di peringkat ke-6 ya. Nah ini sedikit quote ya atau komentar yang dikeluarkan oleh Chelsea Pies.
Love this. We used to be a pathetic soft touch a couple of seasons ago. You couldn't recognize Chelsea in games. This group of players now are really up. This group of players now are really up for the fight. It seems don't even get bullied or rolled over easily. Arsenal fans thought they are turn up and rolls us over. LOL ya. Jadi ini masih dalam rangkaian nge-troll atau ngebanter Arsenal dari pertandingan yang kemarin ya. Nah, di berita berikutnya ini ada Thiago Silva son ya, Isago Silva yang hari ini menandatangani first professional contract setelah menginjakan officially 17 tahun ya. Jadi Isago Silva ini sudah bergabung dengan Chelsea dari umur 13 tahun dan 4 tahun di Chelsea sejak tahun 2020 dan sampai saat ini dia berhasil mendapatkan kontrak profesional ya. Dan harapannya semoga aja dia bisa menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan buat Chelsea nantinya ya. Beroperasi di back sebelah kiri dan tengah ya. Katanya Isago Silva ini begitu versatile, dia bisa memainkan beberapa peran dalam satu pertandingan ya. Kelihatannya mirip dengan Jorol Hato kalau 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 kita lihat ya. Tapi kita nggak tahu. Gue juga belum lihat. Gue belum ketemu video-video permainannya Isago Silva. Nanti gue akan coba cari atau teman-teman yang pernah melihat video dari Isago Silva bisa kasih tahu gue di komen di bawah ya. Dan kita berharap semoga best of luck buat Isago Silva ya, bisa tembus ke first team player dan bermain di level tertinggi buat Chelsea ya. Ini berita berikutnya ada wawancara eksklusif antara Ben Jacobs dengan Enzo Fernandez ya yang baru aja dikeluarin kemarin. Ini gue coba mengutip di beberapa cuplikan ya, potongan-potongan interviewnya karena interviewnya cukup panjang. Ini gue ambil dari Blue Footy ya. Enzo Fernandez, when Chelsea come in for me, I had no doubts. I want to make the move in sporting terms to the Premier League. I want to come to Chelsea at all costs and didn't want to let the opportunity pass me by. Everyone knows that and I thank God it worked out. I'm here now and I'm very happy. Jadi menurut Enzo Fernandez ini adalah impian dia untuk bermain di Premier League terutama untuk klub sebesar Chelsea ya. Jadi waktu ada tawaran dari Chelsea buat datang ke Enzo Fernandez di tahun 2022 setelah Piala Dunia di bulan Januari, Enzo Fernandez ini memecahkan rekor winter transfer rekor ya di pada saat itu dari Benfica ke Chelsea ya, dan ini menurut dia adalah pilihan yang tepat walaupun dia baru bermain setengah musim di Benfica ya. Nah, kemudian menurut Enzo Fernandez ya, I said to Rui Costa, please let me fulfill my dream of playing in the Premier League for a big club like Chelsea. And luckily he understood it was a history-making transfer. I'm grateful to him for accepting my offer. Jadi kalau menurut dia datang ke Rui Costa, katanya sih dia nelfon ya, dia minta tolong, Rui Costa tolongin gue dong, gue mau cabut ke Chelsea nih. Dan akhirnya Rui Costa dengan segala pertimbangannya dan memang nilai transfer pada saat itu lumayan wow ya, sekitar 95 atau 100 juta lah waktu itu. Dan Rui Costa mengizinkan Enzo Fernandez untuk pergi ke Chelsea ya. Kemudian dia cerita juga, when I arrived, there were so many players coming and going. It was a hard period with so many players in the dressing room. We almost didn't all fit. I think there were 30 of us or even over 30 player. It was crazy. Jadi waktu Enzo Fernandez sampai ke Cobham itu dia juga cukup kaget ya karena banyak banget pemain. Pada saat itu kita beli-beliin semua pemain yang udah ada. Plus kita juga punya beberapa pemain lama kayak Rudiger dan peninggalan para di Tuchel ya. Ada Azpilicueta, terus juga masih ada Aubameyang pada saat itu. Dan di eranya Pochettino itu memang pelan-pelan itu mulai dikeluarin ya, pelan-pelan. Tapi memang banyak banget pemain dan itu menjadi salah satu problem menurut Enzo Fernandez pada saat itu ya. Kemudian dia bilang juga, now you can see how settled we are and what a talented squad we have. We are really good side and we all get on well on and off the pitch ya. For the last 18 months to 2 years we have had such a positive feelings here. Jadi menurut dia saat ini di eranya Enzo Maresca itu pertama kan kita dibagi dua tim, ada tim A, tim B, dan pelan-pelan mulai disortir mana-mana pemain yang bisa menjadi first team player dan mana yang memang harus dijual atau dirotasi ya. Dan akhirnya terbentuk squad yang sampai sekarang dan selama 18 sampai 2 tahun menurut Enzo Fernandez ini kebersamaan klub itu sudah jauh luar biasa lebih positif daripada di awal-awal dia datang ya. Club has always show faith in me and I'm grateful for that because I was given the captain's armband at a tough time. But that shows a lot about me and what I mean to the club and my teammates who showed me faith in me from the start. Menurut Enzo Fernandez, dia sangat menghargai pemberian Captain Armband pada saat Reece James tuh masih cedera ya. Jadi di era Pochettino, Reece James kan masih banyak banget cedera. Sampai akhirnya Enzo Fernandez yang step up karena pada saat itu seluruh squad kelihatannya masih sangat muda. Dan kemudian juga
satu-satunya pemain yang bisa atau pernah mengangkat big trophy itu cuma Enzo Fernandez pada saat itu ya. Dan akhirnya dia diberikan armband, captain, dan dia mengerjakan tugasnya dengan sangat baik menurut gua ya. Walaupun pada saat itu ada beberapa momen juga yang memang kita kelihatannya very very dodgy ya, para pemain Chelsea ini sangat shaky dan kelihatannya minim pengalaman banget, tapi akhirnya semua itu bisa terbayar sampai sekarang ya. Terus juga kata Enzo Fernandez ya, I don't have a favorite position pada saat ditanya mengenai posisi favorit ya. I will always be available whenever the coach decided he wants me because I just want to play. In terms of where thing I can improve, I'd say my shot from outside the box because I feel I have in the locker. But there's certainly room for improvement. Jadi menurut dia nggak punya posisi spesial. Mau Enzo Maresca memainkan dia di posisi 6, 8, 10 atau apapun itu dia akan siap karena dia memang pengen bermain. Tapi menurut dia salah satu kekuatan dari Enzo Fernandez ini adalah tendangan dari luar kotak penalti, dan menurut dia itu ada di I have it in the locker ya. Jadi itu punya kemampuan yang cukup pede ya menurut Enzo Fernandez dari tendangan luar kotak penalti, dan memang banyak golnya juga yang berasal dari luar kotak penalti ataupun tap in ya di dalam kotak penalti. Dan tapi menurut dia masih banyak ruang yang harus diimprove, dan menurut gue itu juga make sense karena memang posisi dia saat ini mungkin di musim lalu dimainkan di posisi nomor 10 tuh dia agak sedikit kesulitan ya. Tapi saat ini dia dimainkan di posisi 10, posisi 6, posisi 8 menurut gue no problem karena dia bekerja dengan sangat baik ya. Dan ini dilansir dari CFC Pace itu, I'm used to winning all the time and when I came here the result were very poor. I like winning and hate losing. I had to live through a frustrating period on a personal level because of what was going on. It helped us develop and improve. I'm very happy with how things are at the club these days. It was a very tough time because when I arrived, many players and coaches were coming and going. In the end, Chelsea went for Enzo Maresca. That's when the club started to build more solid foundation as a group. We develop our football identity which has been great for the squad. Jadi menurut dia emang pada saat dia datang ke Chelsea ini adalah frustrating period ya karena kita kalah terus, dan Enzo Fernandez pada saat itu juga penampilannya kurang maksimal karena dia ada hernia ya. Jadi sampai akhirnya dia dioperasi dan akhirnya dia bisa kembali lagi. Tapi menurut dia proses itu adalah proses yang membuat squad ini menjadi lebih improve lagi ya, dan musim ini kelihatan banget bagaimana squad ini bisa jauh lebih matang daripada awal-awal kedatangannya Enzo Fernandez ya. Dan menurut dia vital part dari kehadiran Enzo Maresca itu adalah membuat football identity yang lebih clear lagi ya, sehingga dia bisa bekerja dengan baik dan para pemain juga bisa mengerti bagaimana sebenarnya squad ini mau dibentuk ya. Dan terakhir, menurut Enzo Fernandez, Maresca brought a clear identity which helped us get result. As a consequence, things are now easier daily. His helped friendship in the squad grow. I'd single out the way he guides us, teach us every day in training. Jadi menurut dia, kehadiran Enzo Maresca ini di squad Chelsea ini benar-benar vital ya. Bagaimana dia membuat fondasi yang solid ya buat Chelsea sampai dengan saat ini. Dan kita bisa lihat juga hasilnya ya, bagaimana Enzo Maresca itu membawa Chelsea menjadi klub World Cup, juara Conference League, dan sampai saat ini bisa bersaing di top of the table di Premier League maupun di UCL. Dan itu juga salah satu hasil dari bagaimana kerja kerasnya Enzo Maresca membuat atau merajut tim ini ya, menjadikannya satu dan juga menjadi tim yang solid dan punya friendship off and on the pitch yang memang kelihatan banget pada saat ini ya. Bagaimana mereka bahu-membahu, bagaimana mereka begitu kompak. Salah satu pemain yang mungkin harus di bangku cadangan gak ribut-ribut buat dimainkan ya, dan seperti pada saat di tim A atau tim B. Dan saat ini juga menurut gue memang kelihatan banget ya moral dari para pemain Chelsea ini jauh lebih baik daripada yang ditampilkan di 2 musim lalu maupun musim sebelumnya ya. Dan semoga aja ini bisa membawa dampak positif dan Enzo Fernandez, Enzo Maresca, Reece James ini bisa memimpin Chelsea menjadi tim yang kembali lagi ke tracknya sebagai tim juara dan memenangkan banyak gelar sampai ke depannya. Dan semoga aja ini perjalanan yang indah untuk tahun-tahun ke depan. Dan Enzo Maresca sih menurut gue adalah orang yang tepat buat meniti perjalanan Chelsea ya, new generation of Chelsea ini. Dan menurut gue pemilihan Enzo Maresca adalah pemilihan yang sangat baik dilakukan oleh Todd Boehly setelah diambil alih dari Abramovich ya. Nah, bagaimana menurut kalian, apakah Enzo Maresca mampu untuk membawa Chelsea menjadi juara lagi ya? Mungkin di musim ini menjadi juara Premier League atau UCL, FA, Carling, whatever it is. Yang penting gue berharap semoga di musim ini kita bisa mengangkat 1 piala at least ya. Coba tulis di kolom komen di bawah dan sertakan alasan kalian Enzo Maresca adalah pelatih yang tepat buat Chelsea atau enggak ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa buat like ya, komen juga, dan jangan lupa buat klik tombol subscribe. Nah, nyalain loncengnya karena ada 1 video lagi yang akan upload di hari ini. Perjalanan gue menuju ke Gary Cahill, dan interview gue dengan Gary Cahill udah keluar. Langsung tonton aja di YouTube ya. Jadi buat kalian semua yang
penasaran bagaimana jawaban Gary Cahill terhadap final UCL 2011-12 Jose Mourinho dan momen-momen penting dalam hidupnya, langsung tonton videonya di YouTube gua. Itu dia. Jangan berhenti mendukung Chelsea. Was will always be blue, up the Chelsea.